من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha daramang saya. Alhamdulillah, tentunya kita bersukacita, bergembira, berbahagia walaupun tentunya Allahu Akbar. Ya, di satu sisi kita dalam keadaan aman. Namun subhanallah di sisi lain saudara kita di mana Bu? Allahu Akbar. Ya, dihujani bom. Subhanallah, saya tadi malam sempat dengar kabar sudah 7.000 yang meninggal. La ilaha illallah. Ya. 2.000 di antaranya anak-anak kecil. Masya Allah, kalau kita ngelihat videonya atau siaran beritanya, makan pun gak enak. Ya. Tidur pun tidak nyaman, subhanallah. Maka subhanallah, semoga Allah SWT kita doakan itu yang kita miliki hari ini. Ya. Itu yang kita miliki hari ini, yaitu jangan lupakan saudara kita di Palestina dari doa-doa kita. Itu yang kita bisa miliki. Kalau Zionis laknatullah yang kita doakan setiap hari, ghairil maghdub waladhdallin. Naam, disebutkan pertama kali ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kata Nabi Yahudi, ya, mereka itu para pembunuh nabi. Yuqatiluna anbiya'ahum. Nabinya aja dibunuh, Pak. Gimana antum? Iya, nabinya aja dibunuh. Nabi Isa, siapa yang bunuh? Walaupun tidak berhasil, mereka salib, ya, mereka bunuh, ya, walaupun tidak berhasil. Karena yang dibunuh oleh mereka adalah salah satu murid dari murid Isa, yang wajahnya diserupakan. Adapun Isa diangkat oleh Allah, tapi berhasil membunuh. Ya, orang-orang Yahudi yang luar biasa, Pak. Bapak tahu kan dalam surat Al-Baqarah, ya, kaum yang ngeyel, disuruh apa-apa aja susah. Ya, suruh nyembelih sapi, nanya lagi. Ya, sapi apa? Sapi perawan apa sapi janda, kata. La ilaha illallah. Warnanya apa? Makanya ada surat Al-Baqarah. Surat sapi itu surat ceritanya Yahudi yang ngeyel. Ya. Setelah mendapatkan nikmat selamat dari kejaran siapa? Fir'aun. Nikmat selamat. Bayangkan nikmatnya gagah dengan Musa alaihissalam, ya, sampai sesuatu yang mustahil terjadi. Apa itu? Terbukanya laut. Ya Allah, ya, sehingga dibinasakan Fir'aun dengan tenggelamkan ke laut. Setelah itu malah nyembah apa itu? Anak sapi. Ya, melalui Samiri waktu itu.
Ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Sudah dikasih manna wassalwa. Tahu manna wassalwa? Ya Allah, makanan dari langit. Manna itu makanan yang dicampur seperti madu. Dari langit. Allah kasih nikmat. Wassalwa sejenis daging burung. Malah minta wa adasiha wa basaliha wa fumiha, minta adas, minta bawang, bawang putih, bawang merah, dasar goblok. Jengkol mungkin pete. Sudah dikasih mana wasalwa, ya masih minta. Ya Allah, kata Nabi Musa, dasar kampungan kamu. Luar biasa, Bu. Pak, ngeyelnya. La'natullahi alaihi. Semoga Allah melaknat. Tapi memang susah, itulah ujian kita Yahudi. Ibu-ibu, musuh bebuyutan kita Yahudi. Ya. Allah yang sebutkan, la tajidanna asaddan nasi adawatan. Kalian akan dapatkan yang sangat dahsyat permusuhannya bagi kalian lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, al-yahud. Siapa? Yahudi. Paling dahsyat permusuhan. Ya, sampai kapan Ustaz? Sampai datang Dajjal. Ya. Dan nanti di akhir zaman akan ada peperangan. Jadi Yahudi itu akan terus eksis. Sampai datangnya berita kabar kita akan membunuh dan memerangi mereka. Wallahi kemenangan di tangan kaum muslimin di akhir. Ya. Nabi SAW akan datang satu zaman di mana kaum muslimin memerangi Yahudi. Sehingga tidak ada satu tempat mereka bersembunyi kecuali tempat itu ngomong. Kecuali Gorkot. Mau tembok, mau batu, mau pohon apapun, bicara, ya muslim, ada Yahudi. Uqtuluh. Di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Illal gharqat, kata Nabi, kecuali pohon gharqat. Dan luar biasa, Bu. Sekarang mereka sedang penghijauan pohon gharqat. Subhanallah. Ya, buat mereka ngumpet. Ya. Naam. Dan yang paling banyak dari pengikut Dajjal, kata Nabi, Yahudi Asfahan. Jadi jangan mimpi ya, orang Yahudi mati semua, nggak mungkin. Ini sunnatullah, ini ujian kita. Ya, ujian saudara-saudara kita di Palestina yang insya Allah wafatnya syahid. Ya. Dan ujian kita semuanya, subhanallah. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Seyogianya hati kita teriris. Wallahi. Hati kita teriris, makan pun Masya Allah, luar biasa. Hari ini mereka nunggu kematian antara dua. Imma dihujani bom, atau apa? Atau kelaparan. Tidak ada bahan bakar, tidak ada listrik, tidak pasokan makanan, di blokade semua. La ilaha. Bahkan kabar terakhir, operasi pun di pinggir jalan, Bu. Tanpa apa namanya? Tanpa bius. Bayang nggak? Ya Allah, kena serpihan-serpihan bom. Anak kecil, wanita, la ilaha illallah. Ya, Ustadz ngumpulin dana, alhamdulillah silakan. Ya, kalau ada yayasan atau apa istilahnya, yang betul-betul dipastikan dana itu sampai. Sekarang ini luar biasa, Bu. Bantuan pun sulit untuk masuk, bahkan di blokade. Ya, coba-coba memasukkan dengan bebas, dibom lagi sama, ya, bahkan diancam sama Yahudi, la ilaha illallah. Maka kita pun, ya, alhamdulillah, kalau kita ada keluasan dan pastikan bahwasanya yayasan atau apa istilahnya apa, ya, yang akan menghantarkan dana itu betul-betul sampai, dan tidak mudah hari ini. Maka ma'asal muslimin, ada yang lebih kuat tadi. Apa? Doa. Dalam tahajud sebutkan, saudara. Dalam sujud sebutkan dengan bahasa kita kalau tidak bisa bahasa Arab. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Ya, berikanlah mereka kekuatan. Yang wafat di antara mereka wafat dalam keadaan
syahid, diterima amal saleh mereka. Yang hidup dijaga oleh Allah. Yang pasti Ibu, subhanallah, Allah sangat sayang kepada mereka. Tapi begitulah ujian, ya. Naam, orang-orang yang tegak dan teguh di atas agama Allah, ya akan diuji dan diuji oleh Allah, dan ujian yang didapatkan oleh kaum sebelum kita lebih dahsyat daripada hari ini. Ya, namun tentunya kita yang dari jauh, sesama muslim, ada persaudaraan, ada kecintaan, Masya Allah. Wallahi, andai kata ada kemudahan jihad datang ke sana, mungkin kita datang. Ya, kita cucurkan darah kita, kita setorkan nyawa kita, karena kita pun ingin mati syahid. Namun tentunya dengan cara yang benar, dengan fikih yang benar. Walaupun tentunya ma'asyiral muslimah, Allahu Akbar, di satu sisi, ya, kejadian hari ini sebetulnya juga tidak luput dari maaf. Tapi ya sudahlah, tidak usah kita bicarakan itu. Ya, namun perlu antum tahu dari kecerobohan. Kecerobohan, perang itu kan ada dua. Perang itu ada dua. Ada perang difa. Perang yaitu menahan. Apa namanya? Kalau kita diserang, apa istilahnya? Nah, kalau kita diserang gimana? Mempertahankan. Maka kalau diserang, ya, siapapun berhak untuk melawan. Kita membunuh atau terbunuh, kitanya mati syahid dan dia mati konyol. Kalau diserang, tanpa memperhitungkan apapun, kita harus melawan. Nah, itu perang namanya jihadud dafa. Jihad kita menahan, membela diri. Ada yang kedua namanya jihadul hujum. Jihad menyerang. Nah, ini dia. Ya. Masalahnya yang kemarin terjadi qadarullah awalnya jihadul hujum. Bukan jihadul dafa. Tiba-tiba menghujani Israel dengan pagi-pagi dengan bom. Ya kan? Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu subhanallah, ya. Makanya para ulama Ahlussunnah ya mengoreksi atau juga menegur. Karena jihadul hujum itu, Ibu, Bapak sekalian, ikhwan sekalian, jihadul hujum itu boleh dilakukan kalau asumsi 99% menang. Ya, kalau asumsi 9 kekuatan fisik, kekuatan alat berperang, kekuatan mental, semua. Makanya Nabi ketika di Mekah tidak jihadul hujum. Kenapa? Karena kekuatannya belum. Ya, lihat Nabi SAW perang Badar, ya, Nabi bukan berniat perang. Perang Uhud, Nabi diserang. Ya, perang Ahzab, yaitu perang apa? Perang Khandaq, Nabi diserang. Nabi belum bisa untuk ketika nyampe ke Madinah pun. Tapi ketika 100% atau 99% ya kemungkinan menang, maka Nabi melakukan pembukaan kota Mekah. Ya. Ma'asyiral muslimin, kenapa Nabi tidak melakukan penyerangan di kota Mekah waktu sebelum hijrah? Karena masih lemah. Ya, kalau Nabi nyerang, selesai. Ya, jiwa terancam, harta benda akan hangus, dan seterusnya, sementara mereka tidak punya adab dalam berperang. Kalau kita muslim, berperang itu bukan untuk membunuh. Ya, berperang itu untuk menundukkan musuh. Ya, maka ma'asyiral muslimin, nah ini ya. Subhanallah. Inilah ya qadarullah semuanya. Qadarullah, semoga ada hikmahnya, adalah keteledoran atau kecerobohan dari saudara-saudara kita yang melakukan jihadul hujum, yaitu tanpa memperhitungkan kekuatan, sehingga luar biasa balasannya lebih dahsyat daripada serangan yang diberikan kepada Yahudi Zionis, naudzubillah. Namun setelah itu qadarullah, semuanya terjadi. Yang pasti hari ini tercobak-cabik ya daging dan darah nyawa saudara kita. Subhanallah, semoga Allah SWT jaga kita semuanya. Ya, semoga Allah SWT juga jaga saudara kita di Palestina. Maka aji mumpung kita yang ada di sini, ya, mumpung aman, mumpung sehat,
Mumpung masih ada sarapan, masih sarapan nggak tadi? Masih. Pakai uduk atau pakai apa? Pakai nasi ulam ya. Naam, maka kita manfaatkan ya subhanallah nikmat-nikmat Allah ini sambil kita mendoakan. Jangan lupa sekali lagi wasiat kita, doakan itu kekuatan. Itu yang mampu kita lakukan. Ya, jangan lupa doakan, barangkali dari sekian puluh ini ada satu yang diijabah, Masya Allah. Ya, dan itu pun yang dilakukan oleh kerajaan Saudi. Ustadz, kenapa kerajaan Arab atau bangsa Arab tidak semudah itu tadi? Yang namanya jihadul hujum, ya, gitu. Ini mempertimbangkan kekuatan, ya kan? Sekarang siapa yang ikut masuk? Amerika kan? Wah, lebih gagah lagi kekuatan. Secara kuantitas hitung-hitungannya. Maka mempertimbangkan juga beberapa bukan karena takut dan tidak. Mereka juga membawahi rakyatnya. Membawahi Islam, membawahi kaum muslimin. Ya jangan sampai jadi korban kedua. Makanya dilakukanlah ya yang preventif, perundingan-perundingan, ya, usaha-usaha untuk dijadikan membuat perdamaian atau gencatan senjata bla bla bla. Ini usahanya kuat betul. Jadi antum jangan remehkan itu. Arab kenapa tuh tidur dah? Lah. Ya? Cuma itu yang dekat sama. Yordan gimana Yordan? Kemudian Qatar gimana? Enggak semudah itu. Ya, enggak semudah itu. Kalau ibu-ibu mau bantu, ada yang kerampok di samping rumah. Lalu kalau kita bantu rampok itu menghancurkan rumah kita gimana? Kita harus pertimbangkan. Ya, maka tidak semudah itu. Ya, karena sebagian orang mengatakan ya tadi itu, ya. Muslimin, kita lakukan apa yang kita mampu. Apa itu? Mendoakan. Nah, kekuatan doa kita dan doa. Ya, jangan remehkan kekuatan doa kita di waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Ya, Allahu a'lam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya tadi tanya Bu Nur sampai mana? Agak lewat. Sekarang nomor 23 ya Bu? Ya. Terakhir 22, sholawat. Oke, sekarang 23 berarti? Baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Poin yang ke-23 dari pembahasan yang menjadi cita-cita kita. Ya. 175 jalan menuju surga. Ya. 175 jalan menuju surga. Allahu akbar. Semoga kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah. Walaupun mungkin tadi amal kita tidak sebanyak ya untuk bisa menebus surga. Ya minimal kita berharap dan berdoa kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa masuk surga. Allahu akbar. Karena itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada pilihan nanti kecuali apa? Surga atau neraka. Dan itu pelabuhan terakhir kita semua. Ya Allah. Ibu-ibu, kita ini hidup buat apa sih? Hakikat hidup kalau Anda betul-betul pahami adalah untuk cari surga. Ya. Hakikat Allah hidupkan kita di dunia ini untuk supaya selamat dari neraka. Ya. Betul gitu? Iya. Makanya Allah turunkan Rasul agar menjelaskan kepada kita ini loh jalan surga, ini jalan neraka. Allah turunkan juga kitab Al-Quran juga memberikan pemahaman kepada kita. Contoh Allah katakan dalam surat yang hafal semuanya, Al-Qari'ah, faman thaqulat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir, masyaallah, maka dia nanti berada dalam kehidupan yang Allah ridai. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazin. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, ya Allah, ringan Pak. Pasti timbangan keburukannya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah.
maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka hawiyah? Nar. Apa nar? Naam, narun hamiyah, api yang sangat panas. Masya Allah. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, lalu di mana kita beramal? Di mana kita cari surga? Dan di mana kita bisa berlari dari neraka? Di sini. Di dunia. Kalau Anda baru cari surga nanti di surga, ya enggak dapat. Ya. Gitu, cari amal di surga enggak dapat. Jangan hari kiamat mati aja amal putus. Mati aja amal putus. Idza mata ibnu Adam, bila anak Adam wafat, in qata'a amaluh. Selesai, inap. Terputuslah segala bentuk amalan-amalan yang biasa dilakukan, enggak bisa lagi tahajud. Ya, puasa, apalagi nikah lagi ya, Bu. Ya, mati enggak bisa. Ya, tahajud, puasa, nikah, ya enggak bisa lagi. In qata'a amaluh. Itu baru kematian, gimana kiamat? Maka lebih jauh lagi dari kesempatan beramal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma, hari ini amalun, kita beramal. Hari ini kita beramal. Jangan lupa. Kita ini kadang-kadang disibukkan otak kita dengan apa? Iya, ketika susahnya kita galau cari duit. Ketika kayaknya pun lebih galau lagi pengen banyak. Benar gak? Iya. Ketika susahnya, gundahnya karena duit. Karena cari dunia. Betapa cemasnya, pilunya kita, galaunya ketika dunia kita sedikit. Dikira pas banyak tenang, ternyata Allah. Dapat satu gunung pengen. Kalau dapat satu istri pengen dua masih mendingan, Bu. Satu gunung pengen dua. Kenapa ketawa ibu-ibu? Itu yang dibawa nomor berapa katanya? Yang tahu Bu Dokter Ahmid. Iya. Ma'asyiral muslimin, subhanallah. Luar biasa manusia dibuai dengan dunia. Di otaknya di sini bagaimana la ilaha illallah. Padahal ma'asyiral muslimin, kita dihidupkan untuk beramal. Untuk mempersiapkan diri. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang yang beriman, jangan sampai seperti orang kafir yang hidupnya hardulin, dahar modal ulin. Iya. Orang kafir itu kan hidupnya makan, bersenang-senang seperti hewan. Begitu kata Allah. Walladzina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu hidupnya yaitu sekedar makan, bersenang-senang dengan syahwatnya, dengan dunianya, dengan glamornya, panaru maswallahu. Akan neraka tempat mereka seperti binatang. Kama ta'kulul an'am, seperti binatang makan. Gak kenal untuk apa dia hidup, yang penting makan. Yang dimakan pun gak tahu ini halal haram. Caplok semuanya. Ya, maka Anda yang beriman, kalau kita beriman, kita punya mindset jauh, progres jauh. Wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Senantiasa yaitu kita ya muhasabah, melihat apa yang telah kita siapkan untuk hari esok. Allah bilang godan itu apa? Bahasa Inggris tomorrow. Ya, ayo besok, untuk besok. Besok itu kan dekat. Iyalah. Karena kematian itu tidak tahu kita. Ya Allah, ya, mendadak datangnya, tiba-tiba tidak diundang juga datang. Tidak mengenal dia masih muda atau sudah sepuh. Ya, maka ma'asyiral muslimin. Nah ini kita. Makanya Allah katakan hidup itu buat apa? Wa tazawwadu, buat berbekal. Wa tazawwadu, buat berbekal. Lalu bekalnya apa? Fa inna khairaz zadid. Ya, sebaik-baik perbekalan yang kita bisa bawa menuju Allah, ketakwaan kita, amal soleh kita. Insyaallah. Tapi ya tadilah, ya
Wa qalilun kata Nabi, sedikit sekali yang mengerti itu. Sehingga di dunia ya bukan berarti Anda tidak boleh bisnis. Bukan berarti Anda tidak boleh kaya. Bukan berarti Anda tidak boleh Masya Allah berusaha memiliki keluasan. Masya Allah. Tapi jangan itu menjadi bulan-bulanan kita. Ya, bulan-bulanan kita bagaimana aku masuk? Bagaimana aku bisa terhindar dari neraka? Hu anfusakum wa ahlikum nara. Itu pesan Allah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Bisnis silakan, tapi jaga diri kalian. Dan keluarga kalian dari neraka. Harta luas silakan. Jaga diri kalian dan ya keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai dunia membuat kita lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman. Terus Allah ingatkan kita kan. Hai orang beriman, jangan sampai la tulhikum melalaikan kalian amwalukum harta kalian wa auladukum dan anak-anak keturunan kalian an dzikrillah dari mengingat Allah. Ya. Makanya Allah memuji Pak. Masya Allah dalam surat An-Nur. Allah memuji rijal. Orang-orang yang beriman. Laki-laki beriman. Orang yang beriman. Allah katakan fi buyutin adinallah. Mereka senantiasa berada di rumah-rumah yang Allah perintahkan an yudkara wa yus an yus an yudkara fiha ismu untuk diingat nama Allah, an yudkara wa yurfa fiha ismu, diingat dan diangkat nama Allah. Ya, mereka berada senantiasa menjadi hamba-hamba Allah di rumah Allah. Maksudnya mereka senantiasa mencintai masjid. Siapa mereka? Kata Allah rijalun. Mereka adalah laki-laki. Mereka adalah hamba-hamba Allah, para wanita. Ya, rijalun la tulihim. Yang tidak membuat lalai. Ya. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un tijarah. Apa tijarah? Bisnis. Wala bai'un. Apa bai'? Jual beli. Bisnis dan jual beli mereka, bekerja mereka tidak melalaikan dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dari menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dari membayar zakat. Ya. Lalu kata Allah, yakhafuna, mereka sangat takut yauman, satu hari tataqallabu fihil qulub wal absar, yang mata dan hati terbelalak, ya penuh rasa takut. Itu maksudnya hari kiamat. Tuh. Ya, itu mindset hidup, itu progres hidup, ya. Maaf, wallahi Anda di atas kekuatan amal dan kekuatan takwa lebih mulia walaupun Anda harus mengganjal perut Anda dengan batu. Walaupun Anda miskin papa, walaupun Anda serba kekurangan. Ya, tetapi Anda di atas kekuatan iman, kekuatan takwa. Masya Allah, ya. Itu yang akan menyelamatkan Anda. Jangan dibalik. Ya, apalagi Masya Allah. Ya, usia sudah berapa nih? Pala 6 apa pala 70? Ya, 70 masih ambisi saja. La haula la. Ya, 60, 70, Masya Allah. Ya, ma'asal muslimin, semoga Allah jaga kita. Semoga Allah jaga kita. Baik. Oleh karena itu, pembahasan ini, ya, walaupun sebetulnya ini dibaca, ya Anda bisa pahami poin-poinnya, tapi mungkin karena kita ingin lebih memahami lebih dalam, poin-poin ini, Masya Allah, jadikan sebagai acuan kita untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga ma'asal muslimin, ya kita tidak diharamkan oleh Allah mencium bau surga. Dan sebaliknya, semoga Allah haramkan kita cium bau neraka. Walaupun subhanallah kelemahan iman kita, ya, kelemahan ibadah kita, banyaknya kita lalai, maksiat setiap saat dan seterusnya. Hasbunallah, semoga Allah menjaga kita semuanya insyaallah. Tapi pada kesempatan yang lalu, ya, poin 22 sebelumnya, khususnya hari ini saya mengingatkan, ya, jangan sampai nih, ya kita sudah belajar kita nggak amalkan, ya, khususnya hari ini.
Perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan itu bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah. Ya, di antara cinta kita kepada Rasulullah yaitu kita banyak bersalawat kepada Nabi, khususnya di hari Jumat. Dzikir yang paling hebat atau di antara dzikir yang paling hebat adalah banyak bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitulah kata Nabi, inna khaira ayyamikum. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik hari kalian yaumul Jum'ah. Apa Bu? Hari Jumat. Terus kenapa Nabi menyebutkan ya kriteria itu sebaik-baik hari untuk menyebutkan satu amalan salah satunya. Fa'aksiru, maka perbanyaklah di hari tersebut kata Nabi minas salati alayya, dari salawat kepada. Masya Allah ya, dari salawat kepadaku, karena salawat kalian kata Nabi di mana saja kalian berada nyampe. Bukan nabinya yang datang Bu, marhaban, bukan, enggak usah. Enggak usah ya. Berdiri semuanya Nabi datang kita lagi salawat lah ya. Itu Nabi, enggak tahu Nabi yang mana yang datang tuh ya. Naam ya, bukan nabinya yang datang, salawatnya. Karena kata Nabi, kata Allah dalam sebuah hadis, innalillahi malaikatun sayyahin yuballiguna salata ummatihi alaihi. Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran, Pak, berterbangan. Jadi awalnya malaikat yang berterbangan tugasnya ngapain? Tugasnya hanya menyampaikan salawat umat kepada Nabi. Ya, menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi. Bukannya Nabi yang datang. Malaikatnya yang diutus untuk menyampaikan salawat umatnya kepada Nabi. Ya, maka ma'asal muslimin, ya praktekanlah dengan niat kita mendapatkan keutamaan. Kita akan dijamin syafaat, dihapuskan dosa. Bahkan Allah bersalawat sekali, kita salawat sekali, Allah balas 10 kali. Ya, dan seterusnya dari keutamaan salawat kepada Nabi SAW yang telah kita ya. Naam, kata Nabi kemarin, aulan nasi yaumal qiyamah, orang yang paling utama di hadapanku nanti di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak salawatnya sama aku. Masya Allah. Gimana Pak? Bapak mau dituntun sama Firaun apa sama Abu Jahal? Mau dekat sama siapa? Ya tentunya aulan nas, manusia yang paling utama mendapatkan syafaatnya, mendapatkan syafaatku, dekat denganku, bersanding denganku, ya minum dari telagaku di hari kiamat siapa? Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak salawatnya kepadaku. Ya, dipraktekkan ya. Naam. Ya, ini hari Jumat sampai tenggelam matahari ya kita bersolawat. Bahkan solawat itu adalah wajib dalam sholat. Sholat Anda kalau sengaja tidak solawat tidak sah. Ya, ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, ya. Naam, dan seterusnya. Baik, bahkan ketika berdoa, doa kita ya, naam, doa kita enggak nyambung, enggak nyampe, tergantung kalau tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Penduduk langit sudah bersalawat, tinggal Anda penduduk bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan seluruh malaikat penduduk langit semua, ya, sudah bersalawat kepada Nabi. Maka hai orang beriman, ya salawat dan salamlah kepada, kita diajak bersalawat dan salam. Baik. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Adapun poin yang hari ini kita akan bahas ya, yaitu yang ke-23, orang al-muharramuna minan nar. Masyaallah. Orang-orang yang diharamkan api neraka. Ya, sekali lagi, orang-orang yang diharamkan ya atasnya api neraka. Masya Allah. Ini juga bagian dari cita-cita kita, ya. Tadi kita ingin masuknya kemana? Ke surga tentunya. Ya sebaliknya kita pun ingin sama sekali tidak mencium bau neraka dan diharamkan atas kita api neraka. Naam. Maka di sini beliau
ya, penulis kitab ini membawakan hadis-hadis, ya, tentunya tidak semuanya ya. Hadis-hadis terkait ini mungkin hanya beberapa hadis, ya, beberapa hadis. Nah, beliau datangkan hadis dari Itban, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang saya kira tidak asing, ya, sering atau pernah kita dengar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innallaha, sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, mengharamkan neraka, haram bagi neraka. Siapa? Man qala la ilaha illallah. Ya. Siapa? Orang yang haram atas neraka untuk memakan, membakar orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Yang dengan mengucapkannya itu dia berharap ingin dapat wajah Allah. Betul-betul jujur, murni, ikhlas, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Saya kira semuanya ini sudah mengucapkannya, ya. Sudah mengucapkannya? Iyalah, ya. Gitu. Kalimat teragung di alam semesta. Kalimat password kebahagiaan. Ya. Password keselamatan. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini, Bu, Pak, program utama Allah di alam semesta. Lagi. Program utama Allah di alam semesta ini la ilaha illallah. Itu Allah menetapkan agar tidak ada yang disembah, agar tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali siapa? Allah. Karena Allah mengabarkan kepada kita la ma'budu bihaqq. Karena tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Ya. Dan ini sesuatu yang Ibu jelas. Kenapa, Bu, Pak? Karena hakikatnya selain Allah apa? Makhluk. Ya. Kan di alam semesta ini cuma hanya ada 2 zat. Di alam semesta ini tidak ada 3 zat, hanya 2 zat. Imma khaliq, imma makhluk. Sekali lagi, imma khaliq, ya. Antara khaliq, apa khaliq? Sang pencipta, pemilik dan pengatur, ya, atau makhluk yang diciptakan, yang dimiliki, yang diatur. Baik. Pertanyaannya, siapa khaliq? Bukan antum aja itu yang jawab itu. Hatta Yahudinya, hatta Nasraninya. Wala in sa'altahum, bila engkau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa sebenarnya menciptakan langit dan bumi? Orang Nasrani bilang Allah. Allah siapa? Orang Nasrani bilang Allah, Allah. Orang Yahudi lebih fasih lagi, Allah. La yakulunna Allah. Ya. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian? Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka dan kalian? La yakulunna Allah. Baik. Ya. Maka seyogianya keyakinan itu menarik mereka kepada keyakinan kalau begitu tidak ada yang berhak disembah, ditunduki, diibadahi, ya, kita mengabdikan diri, menghinakan diri kepadanya kecuali siapa? Allah.
Oleh karena itu yang paling cerdas adalah orang yang beriman. Yang beriman, yang betul-betul paham makna la ilaha illallah. Yang ibu-ibu, terjemahnya ada di dalam surat yang Anda baca wajib setiap hari 17 kali. Siapa Allah? Siapa Allah? Alhamdulillah Rabbul Alamin. Allah itu Rabb. Rabb itu saya sering bilang, ada 3 makna besar. Pencipta, pengatur, dan pemilik. Pencipta, pemilik, dan pengatur seluruh apa? Rabbul Alamin. Ya, seluruh alam. Apa itu alam? Wa kullu ma siwallahi alam. Apapun selain Allah itu statusnya alam. Yang diciptakan, yang dimiliki, yang diatur. Ya. Masya Allah, setiap hari kita baca. Berarti Bu, ya, langit itu apa? Alam apa? Rabb. Alam. Matahari, alam. Bulan, alam. Hah? Nyi Roro Kidul? Enggak ada malah. Mitos saja. Batu alam. Ya, lautan alam, pepohonan besar alam, matahari, bintang, bulan alam. Nabi alam bukan? Alam. Malaikat alam bukan? Nah, orang-orang yang sudah wafat di kuburan, bongkahan-bongkahan kuburannya, alam bukan? Alam. Patung-patung yang mereka pahat itu alam bukan? Kan hanya sekedar alam, bahkan mereka yang bikin. Ya, setelah Allah ciptakan batu, mereka pahat sendiri. Setelah itu malah dikasih makan sesajen. Ya. Dan seterusnya, sapi itu alam. Semua selain Allah alam. Yang statusnya diciptakan, terus dimiliki dan ya. Satu, Allah itu Rabb. Yang kedua, Rahmanir Rahim. Masya Allah. Kendati pun dia gagah, dia pencipta, dia pengatur, dia punya sifat. Sangat saya nggak kayak antum. Naik pangkat langsung dada juga naik. Somse. Ya, iya. Jadi pemimpin langsung saja. Allah tidak. Allah itu kendati pun gagah, pengatur, pemilik, pencipta, dia pun memiliki sifat Allah. Andai kata tidak ada Rahman Rahim, niscaya orang kafir nggak akan bisa makan. Ahli maksiat nggak mungkin mereka hidup. Antum lah ya, pembantu ngelanggar terus gimana coba? Ponjok. Ya Bu ya. Pembantu antum kasih gaji, kasih makan, kasih tempat tinggal, tapi tiap hari ngelunjak terus gimana? Gimana Bu? Lihat, manusia siapa yang ngasih makan hakikatnya? Allah. Ngasih sehat? Allah. Ngasih semua Allah. Tapi dia sujudnya sama selain Allah. Perintah Allah dilanggar. Larangan Allah malah dilakukan. Tapi masih aja dikasih makan sama Allah. Bahkan diberikan keluasan rezeki. Lihat ya. Gedung-gedung pencakarang itu. Kebanyakan milik siapa? Yang gak pernah sujud sama Allah. Rahim. Rahman. Ya. Apalagi mereka aji mumpung di dunia. Di akhirat sama sekali tidak ada. Rahim, Rahman Allah tidak mungkin ada di negeri akhirat. Bagi mereka. Wa kana bil mu'minina rahima. Di negeri akhirat nanti yang akan mendapatkan Rahim, Rahman hanya orang yang beriman. Paman Nabi aja, paman Nabi Abu Thalib kurang apa? Naam dikasih Rahim di dunia, tapi di akhirat apa? Walaupun paman Nabi. Walaupun paman Nabi, ibu Nabi, bapak Nabi, Pak. Dalam Sahih Muslim, Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Jangan Rasulullah, bapaknya Nabi Ibrahim. Yang merupakan sumber seluruh nabi setelahnya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim, bapaknya di mana? Inilah Azan, produser berhala. Ya, nggak ada. Walaupun anaknya nabi, walaupun siapa? Keluarga nabi, nggak ada. Ya, Abu Lahab, lihat, masuk paman nabi, jadi Abu Gosok ntar. Nggak ada. Nggak ada Rahman. Maka ikhwan, Malik Yaumiddin, Allah yang dan nanti dari kiamat Allah Raja yang akan menegakkan keadilan, yang tidak akan bisa ya ada yang membantah, yaitu peradilan Allah. Gak bisa disogok Pak.
Sekarang kan peradilan, Masya Allah ya. Yang tadinya nggak boleh jadi boleh kan hari ini kan. Ya, gitu. Lagi ribut ini kan. La haula wala quwata illa billah. Peradilan ya karena keluarga mungkin, karena KTBLC. Riswah meriswah dan seterusnya. Lah, tidak. Nanti pengadilan yang tidak akan pernah ada yang bisa nyogok. Pengadilan teradil. Alaihissallahu biahkamil. Allah hakim yang teradil nanti dari kiamat. Nah, maka kalau gitu, setelah antum tahu Allah Rabbul Alamin, Allah Rahman Rahim, Allah Malik Yaumiddin, tapi kalau gitu yang berhak disembah siapa? Iyyaka na'bud. Kalau begitu, ya yang berhak disembah iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami menyembah. Sebagaimana hanya kepadamu juga kami minta pertolongan. Pak Bu, di sini penting sekali. Ya, penyembahan kita hanya kepada Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, doa kita, sambatan kita, sujud kita, termasuk nih hati kita. Hati kita perlu bergantung kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Ya, awas nih ibu-ibu yang punya suami, jangan gantung sama suami. Ya, jatuh dan Nah, yang punya pekerjaan jangan bersandar hanya sekedar kepada pekerjaannya. Ya, yang punya satpam jangan sekedar tawakal sama satpamnya. Ya, gitu. Yang sedang berobat jangan tawakal sama dokternya. Kalau mati. Kata Allah maling masuk, dijaga sejuta satpam tetap masuk. Ya, kata Allah suami bakhil atau bakhil, gak akan ngasih nafkah ke kita. Maka subhanallah ma'asyar muslimin, kemana hati kita connect? Kemana hati kita bergantung? Kemana hati kita menyerahkan diri? Dan Allah sangat suka itu. Allah sangat suka. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mutawakkilun, yaitu orang yang beriman menyandarkan urusannya. Hasbunallah wa ni'mal, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik tempat aku bersandar. Bahkan Allah jamin, wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang bersandarnya kepada Allah, yang bisa kita lakukannya sebab saja. Cek orang sudah nyariat baik. Ya, hanya sebab saja, hanya wasilah saja. Ada suami, ada pekerjaan, ada apalagi ada dokter, ada satpam. Itu sebab saja. Ya, Allah katakan wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukup. Allah akan cukup. Allah akan cukupkan. Masya Allah. Ya, tenang saja. Makanya ya, backing antum siapa? Yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha berilmu, nggak pernah bodoh, yang maha hidup, ngantuk aja nggak, lu mulai ngantuk. Kan? Iya, maha hidup, maha melotot Allah, maha melihat, maha tahu maslahat, maha adil. Saya ingin tanya, antum nih hidup ngatur apa diatur? Selesai kan? Kenapa harus galau? Ya, antum yang hidup diatur apa mengatur? Diatur. Siapa yang ngaturnya? Yang maha kaya, yang maha rahman. Masalahnya kita kurang percaya sama dia, kurang deket sama dia, kita kurang ngadu sama dia, kita kurang bersandar kepada dia. Makanya Allah pun ya sudah dibuat kita galau, dibuat kita tidak tenang, dibuat kita apa? Ya subhanallah, terluntak-luntak terkadang. Padahal Allah Masya Allah Pak suka banget sama yang minta. Kitanya jarang. Allah suka banget sama yang apa? Yang dekat sama dia. Kitanya jauh. Allah suka banget sama yang berbaik sangka. Buruk sangka. Allah mah sudah nggak suka sama aku. Allah suka sama yang berbaik sangka. Ya jangan buruk sangka. Jangan tidak berdoa. Jangan tidak dekat. Pak Bu, dan Allah suka hambanya yang menggantungkan urusan kepada Allah. Kumaha cek Allah wae. Hidup ini kan kumaha cek Allah wae. Gimana Allah saja. Sudah. Kitanya tenang. Ya ketika luas emang Allah yang takdirkan luas. Ketika belum luas Allah yang takdirkan. Kita berbaik sangka.
kepada Allah. Itulah yang harus ditanamkan di sini. Ya, dan itulah makna la ilaha illallah. Tuh. Ya. Itulah makna la ilaha illallah, bukan sekedar la ilaha illallah rap. Besoknya di kuburan, ini belekok sih ya. Iya. Malamnya bilang la ilaha illallah, bahkan mengucapkan itu di atas kuburan. Setelah itu nyambat-nyambat. Wallahi itu banyak hari. Ngucapin la ilaha illallah, setelahnya ya syekh, atau bilang sama kuncinya, bilang sama syekh, ini istri saya, biar cepat dapat anak. Bilang sama syekh supaya anak saya biar cepat jodoh. Ya, supaya suami saya jadi presiden. Ya. Nah, la ilaha, tadi bilang ucapkan la ilaha. Ya. Ngucapin la ilaha illallah ketika ada kesulitan datanya ke dukun. Nanya, oh ini nasibnya gimana nih? Paranormal yang tidak pernah normal. Nanya kepada peramal nasib. Ya. Gitu. La ilaha illallah, gantungin apa? Pesugi. Jimatnya, wafaknya. Ya. Yang lebih lucu lagi ibu-ibu, mau nyembelih sapi atau kerbau di pinggir laut, itu kerbau ditarik pakai la ilaha illallah. Itu disembelih lalu dilempar kepalanya ke laut. Buat siapa? Neng Nyiroro hidup. Mbak-mbak ya. Na'udzubillah. Ya, maka mereka lebih bodoh daripada orang-orang musyrik di zaman Nabi. Orang musyrik di zaman Nabi memang nolak la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham. Ketika diajak kepada la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Muhammad, brengsek lu kata bahasa kita. Ya, apakah Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini kau cuma jadikan satu Tuhan? Paham nggak? Paham. Karena konsekuensi la ilaha illallah, patung hilang, jimat angus, dukun nggak laku, ya kan? Alternatif nggak didatangi, paranormal nggak didatangi, ya, jin apalagi tidak disembelihkan untuknya. Mereka paham itu. Sementara itu adalah kebiasaan penghambaan mereka. Patungnya banyak, ya, nyembah patung, nyembah pohon, nyembah batu, ya kan, jin dan seterusnya. Mereka tahu itu. Makanya mereka mengatakan, waduh, kalau terima dakwah Muhammad kacau kita. Tuhan nenek moyang kita, ya, nggak lagi berlaku. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah ilah-ilah yang banyak ini, Muhammad kau jadikan cuma satu Tuhan? Inna hadzal syai'un ujab, kata mereka. Maka ini sangat aneh dan nyeleneh. Muhammad aneh bin nyeleneh. Ya, mereka Muhammad menyelisih itu nenek moyang kita. Ya, untuk menghilangkan semua budaya-budaya itu sesembahan mereka kepada selain Allah. Jimat mereka harus dibuang, apa itu benang hitam di leher harus dibuang. Ya kan? Susuk-susuk ya di wajah harus dibuang. Ya, dukun tidak lagi boleh ditatangi. Ya, tidak boleh disembelihkan untuk selain Allah. Dan satu jampe-jampe yang simsalabin abra. Ya, jampe-jampe yang enggak jelas kalimatnya harus dibuang. Nah, mereka tidak siap itu. Nah, sebaliknya hari ini. Masalahnya. Sebaliknya hari ini. Ngucapin la ilaha sambil nge-rap. Bahkan beratus-ratus, Pak. Ya, sambil goyang juga. Tapi nggak paham, orang paham. Ya, nggak paham apa yang diucapkan. Ngucapin la ilaha illallah, narik kerbau ke laut. Ngucapin la ilaha illallah, benang hitam masih ada di sini. Jimat masih dipakai. Susuk-susuk di wajah masih nempel. Ya, ngucapin la ilaha illallah, dukun masih. Iya, mau nikah nyari waktu yang apa? Waktu sial apa waktu beruntung? Mau nikah cari waktu, dihitung dulu. Ngeramal nasib. Ya, gitu ya. Perimbonnya, kemudian juga mujarobatnya. Belum lagi bab yang paling besar dalam bab syirik, bab kuburan. Bab kuburan. Semua yang dilarang Nabi dilakukan hari ini. Nabi larang kita mewarnai kuburan di keramik. Nabi melarang membangun, dibangun. Nabi melarang membuat nama apapun di atas kuburan, dinamain.
Nabi melarang untuk kita menjadikan kuburan sebagai tempat yang didatangi berulang-ulang di waktu yang sama. Tiap malam Jumat ke kuburan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, di antara syirik besar yaitu menjadikan orang-orang yang sudah wafat di kuburan sebagai perantaraan kepada Allah ketika berdoa. Itu justru menjadi hobinya tidak sedikit kaum muslimin. Sampai mereka bikin hadis. Mereka bilang, Nabi bersabda, "Idza ayatkumul umur." Kalau kalian sedang kesulitan, kemana? Fa'alaikum bi ashabil kubur, ke kuburan aja. Kalau kalian sedang kesulitan, jangan kemana-mana, ke kuburan aja. Pantas tuh kuburan ramai. Ada hadis rawahu Dajjal bin Ifrit. Hadis yang palsu. Ya, dibuat hadis-hadis atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itu satu. Bahwasanya konsekuensi la ilaha illallah, kita tinggalkan semua keyakinan yang menyelisihi la ilaha illallah. Kenapa? Karena selain Allah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madarat, dan podok-podok statusnya dengan kita. Podok-podok makhluk. Sama-sama makhluk. Maka kita harus, ya, maka yang wajib atas kita, iyyaka na'bud, hanya kepada Allah. Yang kedua, yang tidak kalah penting. Nih, ibadatul qalbi nih, penting nih Pak. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Harus kita tanamkan ibadah hati. Apa itu ibadah hati? Cinta. Tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah. Takut. Tidak ada yang paling kita takuti kecuali Allah. Tawakal tadi. Menyandarkan diri. Tidak ada yang kita sandarkan urusan kita kecuali Allah. Ya. Roja, apa roja? Berharap. Tidak yang kita harapkan kecuali Allah. Bergantung. Ya. As-Somad, tempat kita bergantung siapa? Qul huwallahu ahad. Hanya Allah. Ya. Semua yang kita miliki di dunia ini, suamikah, anakkah, perusaankah, jobkah, apa saja, itu hanya sebab saja. Dan jangan bergantung kepada sebab. Ya, karena tidak mungkin sebab itu memberikan efek kepada kita kalau Allah tidak mengizinkan. Dan kita berbaik sangka sama Allah, Pak Bu. Di setiap keadaan berbaik sangka dengan Allah, ya, jangan berburuk sangka. Apa sulitnya kita berbaik sangka? Ketika kita miskin, oh barangkali Allah, ya, ingin mengangkat derajatku, ingin memberikan, pokoknya berbaik sangka saja. Ya, gitu. Jangan seperti yang ada di dalam surat apa itu? Wal fajri fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kata Allah, ketika Allah luaskan rizkinya, maju usahanya, dia bilang rabbi akraman, Allah lagi muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, dan sebaliknya apabila dia sedang diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizquhu, lalu rizkinya dipersempit sama Allah, fa yaqulu rabbi ahanan. Allah lagi hinakan aku. Aku lagi hina di hadapan Allah. Lah, tidak boleh ngomong kayak gitu. Itu perkata orang kafir, ya, yang tidak pernah berbaik sangka dengan Allah. Allah kasih kita satu pandangan. Asa an takrahu syai'an, barangkali engkau benci sesuatu, ternyata itu baik bagi. Fa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an, barangkali engkau ingin cinta sesuatu, fa huwa syarrul lakum, ternyata itu buruk bagi kalian. Wallahu alam. Ya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu makna la ilaha illallah. Pak Bu, pegang kalimat dan sempurnakan. Ya, sempurnakan konsekuensinya. Ya, konsekuensi la ilaha illallah tadi, tidak ada penyembahan kecuali Allah, dan kita pun melaksanakan perintah Allah dengan semangat, cinta, dan tinggalkan larangan Allah dengan semangat karena takut kepada Allah dan adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu, memurnikan tauhid dengan 3 cara. Memurnikan la ilaha illallah dengan 3 perkara. 1, dengan menjauhkan diri kita dari syirik. Jangan sampai syirik. Tadi sebutkan saya contoh-contoh. Termasuk usahakan, ya Allah, ya, kita semoga dihindarkan dari syirik kecil. Riya, ujub, pengen dipuji, disanjung, ya, beramal sekedar karena dunia, ya, maka itu 1. Yang kedua, itu jauhkan diri dari bid'ah. Karena bid'ah juga penghalang antum masuk kullu bid'atin
wa kullu dhalalatin, hafal semuanya. Ya, bid'ah itu sesat itu nggak ada tempatnya di surga. Surga itu buat yang ihdinas siratal mustaqim. Bukan magdub dan dol, sesat, tidak. Ya, maka jauhkan diri dari bid'ah. Ya, pastikan semua penghambaan kita, cara kita beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tauladannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada bid'ah. Yang ketiga, jauh dari maksiat. Yang ketiga, jauh dari maksiat kepada Allah. Ya, maka ma'asal muslimin, maksiat apa saja? Ya, banyak maksiat. Maksiat telinga, maksiat mata, maksiat hati, maksiat kemaluan, maksiat perut, maksiat lisan. Masya Allah, ya. Maka beres hidup kita. Siapa yang melampaui batasan Allah, tunggu tanggal mainnya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Monggo kata Allah. Ente mau beriman, mau kafir, tapi tunggu. Inna a'tadna naran ahata bihim suradiqwa. Kami telah siapkan neraka yang kami sudah siapkan, yaitu yang sudah kami nyalahkan. Maka ma'asyiral muslimin, ini yang paling gagah, Pak. Makanya, Bu, orang yang kuat la ilaha illallahnya pasti tauhidnya lurus. Orang yang kuat la ilaha illallahnya insya Allah jauh dari bid'ah. Orang yang kuat la ilaha illallahnya pasti dan insya Allah jauh dari maksiat. Bagaimana mau maksiat wong takut sama Allah? Bagaimana mau sholat subuh jam 6 wong dia cinta sama Allah? Ya, bagaimana mau berzina wong dia merasa diawasi oleh Allah? Dia yakin Allah melihat, memandang. Bagaimana mau ngomong kotor? Dia yakin Allah mencatat semua perkataan dia, maka takut. Ya? Maka orang yang kuat la ilaha illallahnya, makanya kata Nabi, la yazni zani, tidaklah berzina orang ketika berzina illa wa huwa mu'min, kecuali dalam keadaan dia imannya hancur. Tidaklah mencuri kecuali imannya hancur. Tidaklah meminum khamar kecuali imannya hancur. Ya, maka di sini pondasinya la ilaha. Jadi la ilaha illallah bukan enggak kedukun doang, Pak. La ilaha illallah itu juga membuat antum sholat tahajud. Jangan tanya sholat subuh. La ilaha illallah membuat antum apa? Jauh dari maksiat. Ya, la ilaha illallah membuat antum menjadikan Muhammad sebagai satu-satunya tauladan dalam kehidupan kita. Karena la ilaha illallah nggak akan pernah nyambung. Ya, kalau tidak disambungkan dengan Muhammadur. Lihat ya, la ilaha illallah tidak mungkin bisa sempurna tanpa Muhammadur Rasulullah. Ini dua sayap yang tidak bisa dipisah. La ilaha illallah kata para ulama tujuan, wa anna Muhammad Rasulullah jalan. Gak mungkin sampai ke tujuan kalau tidak mengikuti jalan. Dan jalannya cuma satu. Ya, para ulama sepakat at-thariqu wahid. Jalan itu cuma satu. Jalan siapa? Thariqu Muhammad. Jalan Muhammad. Laqad kana lakum, cukup saja bagi kalian fi Rasulillahi uswatun, pada diri Nabi yaitu tauladan yang baik. Barakallahu fikum, ya. Itu makna dan konsekuensi dari hadis ini. Jadi perkataan Nabi, fa innallaha qad harrama 'alan nar. Allah mengharamkan neraka atas yang mengucapkan la ilaha illallah, ini dengan bukan sekedar diucap. Tadi ngucapin la ilaha illallah masih kedukun, ya tetap neraka halal. Ya, gitu. Dan seterusnya. Kemudian ada satu pembahasan ma'asyiral muslimin bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin memang masuk surga. Dengan syarat tidak ada syirik besar. Tidak ada syirik besar. Gak nyembelih buat Nyi Roro Kidul tadi. Ya, hendak dia datang ke kuburan nyambat-nyambat namanya. Ya, Ustadz banyak yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia korupsi. Dia bid'ah. Dia maksiat. Apakah dia masih ada jaminan masuk surga? Apakah dia ada jaminan diharamkan neraka? Baik, maka ma'asyiral muslimin, muslim yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih terkontaminasi dengan bid'ah, dengan syirik, ada jaminan haram. Tapi jaminan haramnya jaminan haram tidak abadi. Haram abadi, bukan haram tidak masuk.
Paham tidak? Ada haram masuk, ada haram abadi. Bisa bedakan? Haram masuk dari awal nggak masuk neraka. Tapi haram abadi, dia masuk neraka tapi tidak, ya, gitu. Kalau dia sempurna imannya, tadi jauh dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, insya Allah haram dari awal. Dia tidak masuk neraka. Tapi kalau masih maksiat jalan, bid'ahnya kencang, maka tidak berani kita mengatakan dia abadan-abada di neraka, kecuali dia melakukan syirik besar. Ya, wallahu alam, itu urusannya kepada Allah. Tapi kalau dosanya baru bid'ah, dosanya baru maksiat atau syirik yang dia tadi itu karena kejahilannya, maka yang seperti ini walaupun dia harus masuk neraka, tapi tidak sampai abad. Masih ada jaminan bisa masuk surga. Tapi kan gak enak juga, ya harus masuk neraka dulu kan? Iya. Pasti masuk surga, pasti. Ada pasti langsung, ada pasti mampir dulu. Ibu yang mau mana, Bu? Wah, pasti milihnya. Ya, pasti langsung sholat subuh jam 6. Ya. Baik. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Luar biasa. Ini adalah hadis yang sangat agung. Intinya bahwa subhanallah, ya. Tegakkanlah pada diri kita la ilaha illallah. Baik. Itu satu hadis. Hadis yang kedua. Qala yang kedua yang dibawa oleh beliau mengatakan ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa biman tahrumu 'alaihin nar. Ya. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang haram atas api neraka atau orang yang api neraka haram atasnya? Haram atas api neraka dan api neraka haram atasnya, atau ya. Mau tidak? Aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang haram atas neraka memakannya atau dia diharamkan dari api neraka. Kata Nabi, kullu qaribin hayyinin sahlin. Oh. Kalau tadi babnya bab akidah, bab tauhid. Yes, itu pondasi. Sekarang babnya bab akhlak. Bab perangai, bab pekerti. Siapa mereka? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki 3 sifat. Qaribin. Apa qarib? Dekat. Hayyin, mudah. Apa namanya? Lembut. Ya. Sahlin dan mudah. Dekat, hayyin, lembut dan mudah. Ini tentunya ma'asal muslimin, pembahasan ini terkait dengan karakter. Karakter orang yang dekat. Ya. Orang dekat siapa ini? Maksudnya adalah dekat dengan, ya, dekat hubungannya dengan manusia. Semua orang mencintai dia. Dan dia pun mencintai manusia. Bukan sebaliknya. Semua orang takut sama dia. Ya. Dia pun tidak mau berinteraksi dengan manusia. Hati-hati, Bu. Jangan menjadi orang yang dijauhi sementara kita ditakut. Ditakuti kejahatannya. Orang yang buruk, kata Nabi, orang yang ditakuti dijauhi karena ditakuti kejahatan. Lisannya tajam. Matanya apa? Melotot. Tangannya mudah mukul. Kakinya juga demikian. Ya. Lah, maka yang seperti ini dibenci oleh Allah. Ya, bahkan dia jauh dari surga Allah SWT. Sebaliknya orang, Masya Allah, orang pada senang dekat sama dia, Pak. Qarib itu dekat. Ya, orang pada senang berada di sekitarnya, dekat sama dia. Kenapa? Masya Allah, murah senyum. Ya, kemudian dia pun interaksi dengan baik, lisannya terjaga, ketika ketemu, Masya Allah, ucapannya salam, wajahnya ceria. Apa yang dia miliki terkadang dia berbagi. Masya Allah, dia merangkul. Begitulah dahulu Rasulullah SAW.
Andai kata tidak ada la ilaha illallah, niscaya semua Yahudi musyrik dekat sama Nabi. Karena mereka tahu Muhammad itu Al-Amin. Al-Amin. Yang maha terpercaya. Muhammad kalau bertemu senyum. Muhammad itu murah. Muhammad itu Masya Allah. Ya, maka ini adalah perangai yang sangat baik. Orang yang dekat dengan manusia. Tidak menjauh dan tidak dijauhi oleh manusia. Di atas apa? Di atas keluhuran akhlak. Kemudian hayyin. Ya, sebetulnya hayyin, sahlin itu hampir sama artinya ya. Yaitu setiap orang yang dekat dengan manusia dengan kebaikan dan kelembutannya. Maksudnya hayyin itu apa ya bahasa kitanya ya? Itu lembut lah. Lembut. Tidak sebaliknya apa? Temperamen. Bentar-bentar nyemprot. Bentar-bentar melotot. Bentar-bentar naik urat. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, makanya kata Nabi, apa bu? La taghdab. La taghdab. La taghdab. 3 kali. Jangan luapkan amarah. Bukan jangan marah. Marah itu sifat kita. Tapi ketika marah jangan diluapkan. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Temperamen. Bentar-bentar tadi, Masya Allah. Ya, bukan hanya lisannya, tangannya, kakinya. Matanya melotot. Na'udzubillah. Pak Bu, luar biasa. Kita ini dikenang dengan apa sih? Sehingga kita didoakan ketika sudah meninggal dikenang dengan apa? Akhlaknya. Coba kalau antar akhlak buruk. Sebelum mati aja kapan ente dia mati? Iya kan? Betul nggak? Sebelum mati aja disumpahin. Kapan lu mati? Pas mati gimana Bu? Syukurin. Iya kan? Alhamdulillah. Ya mati, alhamdulillah. Kenapa? Nggak dari dulu. Awas loh. Ya kan? Yang antum yang membuat antum dikenang akhlak antum. Senyuman antum. Ya kan? Kelembutan kita, rangkulan kita. Masya Allah. Kemurahan kita, kemudahan kita. Lalu yang ketiga, sahlun. Apa sahlun? Mudah, sahal. Mudah. Jangan dibalik selama masih dipersulit. Kenapa Nah, Bu, gimana Bu? Selama masih bisa dipersulit, kenapa Lah. Ya, dibalik. Selama masih bisa dipermudah, kenapa Masya Allah. Ya. Jadilah orang yang suka memudahkan. Walaupun tentunya ada batasannya. Ya. Anak susah dibangunin sholat subuh. Mudahkan, kata udah mudahin aja. Gak sholat subuh akhirnya. Lah. Ya. Jadilah orang yang memudahkan, Pak. Memudahkan urusan saudara kita. Selama kita masih bisa memudahkan saudara kita, mudahkan. Yassiru wala tu'asir. Mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan ditakut-takuti. Ta'awana, kerjasamalah dengan baik. Kata. Makanya Nabi itu orang paling mudah. Kata Aisyah, Nabi itu kalau dihadapkan dengan satu perkara, dengan 2 perkara, Nabi pilih yang paling mudah. Aisaruhuma. Makanya sering-sering bilang gini, Ibu, gimana nih, mana yang harus kita pilih? Ya, kita bilang, mana yang mudah buat antum? Mana yang mudah buat antum yang mana? Masya Allah. Kita berikan kemudahan dan kemudahan. Maka orang yang memiliki 3 perangai ini, Masya Allah, qarib. Orang pada dekat, ya? Orang pada merangkulnya, seneng ya datang ke rumahnya, seneng datang ke berada di sisinya. Masya Allah, rindu kalau jauh tidak bertemu, is okay. Yang kedua, hayyin, lembut. Ya, tidak mudah tersulut, tidak mudah marah. Ya, apalagi tadi dengan berbagai perangainya, mencaci, memaki dan seterusnya. Kemudian sahlun, susah memudahkan. Selama masih dimudahkan, Ustadz atau Ibu ya, saya punya utang belum sempat bayar, tarsok. Ya sudah, kapan? Mudah. Ya, atau mungkin hutangnya dilunaskan. Gitu kan. Mudah saja, Saudara. Ya, selama kita masih bisa. Pokoknya Bu, ya, ikhwan sekalian, standarnya selama masih bisa dimudahkan, kenapa ya. Ada seseorang
ya, dia tidak merasa banyak beramal. Tetapi pas di akhirat, Masya Allah, amalnya besar. Dan dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ternyata dia bertanya, "Wahai Allah, apa amalan apa yang menyebabkan aku begini?" Ya. Ternyata orang ini ketika di dunia dahulu, dia seorang yang Allah luaskan rezekinya dan dia punya pembantu. Dan orang pada berhutang kepada dia. Dia bilang kepada pembantunya, "Hai pembantuku, ya, bila ada orang yang kesulitan dan tidak bisa membayar, lah bebaskan. Mudahkan." Dan orang tahu kayak gitu berbondong-bondong, Pak. Ngutang. Ngutang tapi tidak niat bayar. Ya, ya sudah. Ya, urusan mereka dengan Allah. Tapi urusan dia, siapa yang sulit dimudahkan dan dimudahkan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Nah, di sini bahwasanya sifat ini memang sulit. Ya. Apalagi Masya Allah manusia memiliki sifat aslinya adalah apa? Mementingkan diri sendiri. Sifat aslinya merege, hese, bakhil. Sifat aslinya somse, sombong. Itu sifatnya. Sifat aslinya dolim. Makanya ibu-ibu, subhanallah. Kata Nabi, orang di atas akhlak mulianya bisa melebihi kedudukan yang banyak puasa dan sholat. Kok bisa? Orang yang di atas akhlak mulianya lebih bisa mendahului, mengungguli yang banyak sholat dan puasa. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena orang yang memiliki akhlak mulia, dia harus melawan berbagai karakter dan hawa nafsu yang dihadapi. Si fulan karakternya begini, si fulan karakternya begitu, istrinya, anaknya, suaminya, tetangganya, pegawainya, bikin penat. Tapi dia hadapi semua dengan qoribin ain sahlim. Luar biasa. Adapun yang sholat malam, dia hanya menundukkan hawa nafsu sendiri. Hanya menundukkan hawa nafsu dirinya sendiri. Ya, dari terlelap tidur, dia kurangi tidur. Yaitu pengen makan, dia kurangi makan, puasa. Hanya menundukkan hawa nafsu sendiri. Tapi akhlak yang mulia, seseorang yang berakhlak mulia, dia bisa menundukkan banyak hawa. Dihadapi semua dengan slow, dengan smooth, ya, dan dengan Masya Allah, ya, dengan mudah dan ringan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian dengan akhlak, Bu, saya ingin tanya, apakah ibu setiap malam tahajud? Saya nggak yakin. Apakah ibu setiap Senin Kemis puasa? Nggak yakin. Ya. Tapi dengan akhlak mulia, setiap saat malaikat nyatet pahala. Ketemu istri dicatat. Ketemu anak dicatat. Ya kan? Ketemu orang tua dicatat. Ketemu teman, ketemu pegawai, ketemu rekanan, dicatat pahala. Kenapa? Karena senantiasa kita junjung tinggi akhlak. Salat malam enggak setiap malam. Puasa enggak setiap bulan mungkin. Tapi dengan akhlak mulia argo pahala kita berjalan. Kenapa? Karena kita makhluk yang interaktif dan interaksi. Dan ketika kita berinteraksi dengan akhlak mulia, Masya Allah, ya selama akhlak itu terjunjung tinggi, maka Masya Allah kita ditulis pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah di sini semoga ya, ini butuh mujahadah. Ya, bagaimana kita menjadi sosok yang memiliki 3 sifat ini. Qoribin, hayinin, sahlin. Apa? Dekat, lembut, dan memudahkan. Mudah. Ya, gitu. Walaupun ya terkadang tadi itu ya perlu perjuangan, ya. Makanya lihat Allah Subhanahu wa taala puji Rasulullah di atas keluhuran akhlaknya karena semua itu ada pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu barangkali ikhwan yang bisa disampaikan. Sudah sejam lebih, sejam setengah kurang, ya, pembahasan kita. Semoga dari sedikit yang kita sampaikan hari ini ada ilmu dan nasihat dari untayan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan. Yang paling penting diamalkan. Jadi setelah dari sini jangan ke kuburan lagi minta-minta. Dari dulu enggak usah. Masih ada yang pakai jimat enggak? Benang hitam masih?
Ya. Masih tidak ada yang punya ini. Apa coba dicek di diary-nya. Apa itu? Bulannya bulan Leo apa bulan Virgo? Bintangnya Virgo atau Leo? Masih percaya dengan zodiak. Hati-hati. Naudzubillah. Oh, pantas gak ada tamu, gak ada kupu-kupu. Masih percaya. Mau nikah ngitung suara toke nikah, toke enggak, toke nikah. Ya, masih percaya dengan takayul. Maka berarti la ilaha illallah, Anda belum mantap. Juga tawakal kita, cinta kita. Kemudian semoga juga kita bisa berperangai dengan 3 perangai yang dengan itu Nabi haramkan neraka. Ya, neraka itu benci dengan orang yang kasar. Maaf, surga maksudnya. Surga itu benci dengan orang yang kasar. Surga itu benci dengan orang yang keras. Surga itu benci orang yang suka mempersulit. Ya, surga mudah bagi yang memudahkan. Aqulu qouli hadza. Mungkin itu Pak, ada 10 menit. Ya. Silakan yang mau bertanya. Semoga ada yang bertanya. Oke. Salam. 6. Iya. Ya. Pertanyaan bagus. Barakallahu fiik. Ya. Yang dimaksud dengan doa di sini adalah secara umum doa yang dikhususkan waktunya, kemudian doa yang dipanjatkan atau doa yang banyak dipanjatkan, ya, maka itu yang dimaksud. Misalkan doa ketika tahajud, ya doa misalkan dan lain sebagainya. Adapun doa spontan, barakallahu fiik, kan itu doa kan? Semoga Allah berkahi engkau, semoga Allah selamatkan saudara kita di Palestina. Maka yang seperti itu insya Allah tidak termasuk yang dikabarkan Nabi SAW, ya, karena itu doa yang tidak terprogram, ya, yang tidak beruntun, ya. Adapun Anda doa nanti di Mekah, di Ka'bah, di Sofa dan di Marwah, ya, maka tutuplah atau bukanya dengan sholawat. Adapun berdalil dengan perkataan Umar, berarti mereka tidak paham. Saya ingin tanya, Bu, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu sesuatu yang sama sekali tidak pernah dilakukan Nabi. Ya, sama sekali. Seperti mohon maaf nih, yang paling kental kan bid'ah di kita apa? Setelah kematian. Oke lah tadi ya, happy birthday itu Nabi juga sama. Ya. Setelah kematian, Masya Allah. Luar biasa Pak. Dan ini kuat kenceng banget nih budaya di kita. Ya kan? 3 hari, 7 hari, 40 hari, nanti ketemu 100 hari, 1000 hari. Haul. Dan seterusnya tepung tahun. Ya. Dari mana Pak? Wallahi. Tidak pernah ditemukan satu pun. Sementara sesuatu itu mungkin Nabi lakukan, mungkin. Tapi Nabi tidak lakukan. Apa sulitnya sih Nabi ngumpulin sahabat? Sahabat banyak kok. Yasin sudah ada. La ilaha illallah juga sudah ada. Zikir-zikir yang lain. Nabi juga bisa berdoa. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi Nabi tidak lakukan. Baik. Nah, ketika hari ini nampak, maka wallahi kita tidak ragu itu bid'ah. Baik. Adapun yang dilakukan Umar, saya ingin tanya dulu. Rasulullah tarawih tidak? Tarawih. Baik. Rasulullah pernah berjamaah tidak? Berjamaah. Di hari-hari awal, di setiap Ramadan, Nabi berjamaah. Tetapi Nabi sangat sayang kepada umatnya. Karena di masa itu, masa masih turun wahyu. Kalau terus-terusan berjamaah sampai akhir bulan, Nabi takut turun
kewajiban dari Allah. Sehingga menjadi beban buat kita. Wajib taraweh. Wajib jamaah setiap malam. Maka Nabi lakukan beberapa malam saja. Khawatir turun, yaitu kewajiban dari Allah. Sehingga Nabi lakukan sisanya sendirian. Dan sahabat pun masing-masing. Ya kan? Nah, ketika ketika Rasulullah wafat. Lalu Abu Bakar Siddiq membiarkan. Tapi yang terjadi ribut. Ya, yang ini sholat sebelah sono, ini sholat sini. Acak-acakan. Nah, ketika di zaman Umar, maka Umar menyatukan kembali dengan imam satu, yaitu Ubay bin Ka'ab di zaman itu. Ya, baik. Sehingga Umar mendapatkan, Masya Allah, berkumpulnya sahabat taraweh, ya, dan dengan satu imam tidak berserakan. Maka bergembiralah Umar melihat kerapihan itu, kebaikan itu, sehingga Umar mengatakan nikmal bid'ati hada, ini bid'ah yang paling bagus. Ini bid'ah yang bagus. Baik. Perkataan Umar ini bid'ah yang bagus. Apakah yang dimaksud Umar bid'ah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada atau memperbaharui sesuatu yang ada yang dahulu pernah Nabi lakukan namun tidak lagi dilakukan kemudian dilakukan? Maka yang kedua. Karena tarawih itu ada. Nabi juga sholat berjamaah ada. Ya, hanya saja memang Nabi tidak sampai 1 bulan penuh. Itu pun dengan apa? Dengan sebabnya apa? Takut diwajibkan karena di situ masih zaman wahyu. Tapi di zaman Rasulullah sudah meninggal, Umar masih hidup. Apakah wahyu masih turun? Maka kekhawatiran itu sudah tidak ada. Kekhawatiran itu sudah tidak ada. Berarti yang dimaksud oleh Umar bukan bid'ah secara syar'i tapi secara bahasa. Secara bahasa. Karena secara syar'i tegas Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas jangan mengada-ngadakan kalian perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin mustahil. Umar menyelisih perkataan Nabi. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah, Umar bilang ini bid'ah yang bagus. Mustahil. Abadan. Sementara Umar adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar. Mustahil. Maka ya tidak ragu bahwasanya perkataan Umar nikmal bid'ah ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya bid'ah secara bahasa yang diperbaharui setelah mati, ya tidak pernah lagi dilakukan di zaman Abu Bakar Siddiq, dan kekhawatiran wahyu kewajiban sudah akan turun sudah tidak ada karena wahyu sudah tertutup dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar perbaharui, ya. Jadi tentunya ketika mereka berdalil, itulah Umar mengatakan ada bid'ah baik. Nah, mereka tidak tahu kisahnya. Ya mereka tidak paham, hanya sekedar ngambil nyomot perkataan Umar tanpa dilihat dari latar belakang asbab nuzul. Makanya penting mengetahui asbab, ya sebab kenapa Umar ngomong kayak gitu. Apakah sama dengan mereka mengatakan bid'ahnya bagusnya bid'ah tahlilan, bid'ah maulidan dan seterusnya? Maka jauh sekali perbedaannya antara langit dan sumur. Ya. Nah. Yang kedua, silakan. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz menyebut tadi surat Al-Fatihah anfusakum wa ahlikum naro. Itu jagalah keluargamu, anak-anakmu semuanya. Itu penjelasan di mana? Dan satu lagi Pak, isi saya kan belum punya, masih sebut tadi ya, kita menuju kegiatan ya maulidah, ya apa tuh kehadiran itu Pak. Itu gimana caranya Pak? Bapak boleh diulang Pak, maaf. Sebelum. Istri tadi. Oh istri. Yang awal tadi itu menjaga istrimu dan anakmu, keluargamu dari akhirnya. Ya. Terus yang kedua, istri saya ini masih mengerjakan yaitu tadi Ustaz ya adilah, ya mau itu. Oke, baik. Pertanyaan bagus. Bapak kapan kenal sunnah Pak? Ya. Kenal sunnah Bapak kapan? Bapak ninggalin tahlilan kapan?
Oh gitu. Sama sekali belum pernah. Dulu dari kecil Ahlus Sunnah. Oh iya itu. Pernah tahlilan? Oh itu pernah. Karena antumnya juga pernah. Paham gini. Kita ini hidup memang ya. Pertama dari sisi zaman cukup jauh dari zaman Rasul. Dari sisi zaman. Dari sisi tempat cukup jauh dari Mekah dan Madinah. Ya. Dari sisi dakwah bid'ah lebih dahulu datang ke negeri ini. Apalagi dulu ada istilah akulturasi budaya Hindu. Ya, dengan budaya Islam. Sehingga survei membuktikan bahwa la ilaha illallah. Kebanyakan masyarakat kita sampai kepada mereka ya, tuntunan agama yang tidak bersih. Berbau syirik. Ya Allah, Pak, Bapak di Jakarta, kami di Pandeglang. Ya, dekat dari pesantren, batu dituafin sampai hari ini. Ya. Ya. Saya kemarin ceritakan ada pohon kelapa tiap hari ada BH-nya. Iya. Tiap hari itu pohon kelapa ada BH-nya. Dan itu di kebun saya dulu. Di kebun kakek saya. Ternyata di situ ada air kecil, batu. Ada air kecil, sumber air kecil, ciletik. Orang bilang ciletik. Di situ ada kuncennya. Jadi kalau ada jahe, janda herang, atau perawan belum dapat jodoh, itu dipandiin sama kuncen di situ. Pakai air itu. Ya, maka keyakinannya akan cepat dapat jodoh. Dengan syarat pulangnya nggak boleh bawa BH. BH-nya ditempelkan di pohon kelapa. Jadi saya waktu kecil dulu, setiap ke kebun itu dapat BH di pohon kelapa. Saya bilang sama kakek, ini apa? Pohon kelapa perempuan tak? Saya bilang ada BH-nya. Keyakinan. Ya. Jangan bid'ah, syirik aja ada. Syirik aja ada di negeri kita. Di masyarakat yang berkerudung. Masyarakat pesantren. Jamaah. Maksudnya jamaah pengajian. Keliling Banten. Keliling Cirebon. Keliling Madura. Apakah itu dari jamaah bioskop? Bukan. Jamaah pengajian itu. La ilaha illallah. Bahkan sudah dianggap agama. Ya maka pertama gini maksudnya. Ya, Allah katakan kadzalika kuntum min qablu. Kalian juga dulu begitu. Ya kan? Nah, termasuk saya pernah mengalami fase itu. Fase tidur di atas kuburan. Ya, saya yakin semuanya juga pernah mengalami ya fase itu. Hanya saja alhamdulillah hidayah cepat datang ke kita. Ya. Tetapi tidak mesti hidayah itu juga cepat datang kepada yang lain. Maka kita harus wajari. Ya, kondisinya karena adanya di negara Indonesia. Yang dari sisi zaman jauh dari zaman Nabi, dari sisi tempat jauh dari Mekah dan Madinah. Sementara dakwah yang mercusuar di negeri kita yang bukan sunnah. Namun ya pertama kita untuk diri kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita sudah mengenal sunnah, istiqomah. Yang kedua, bersyukur juga istri kita muslimah. Masih sholat, masih puasa. Dan masih yakin Allah itu la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Bersyukur. Dia muslimah. Hanya saja tadi. Ya, karena sebab-sebab tadi jauh dari Mekah, jauh dari zaman Nabi, belum lagi dakwah tadi itu dakwah yang pertama kali datang. Ya, maka kita perlu wajari. Ya, jangan sebab itu pulang dari sini nyeraikan istri. Kenapa? Udah bid'ah. Lah, ya, maka justru dia sakit. Justru istri kita lagi sakit. Tapi jangan dibawa ke sini ke klinik Asyifa. Enggak ada obatnya itu. Herbal syirik enggak ada di sini. Herbal bid'ah enggak ada di sini. Ya. Maka ya diwajari. Dia lagi sakit. Justru harus kita rangkul. Kita doakan. Kita nasihati terus dengan cara yang baik. Dan semoga bisa diajak untuk ya ngaji, menuntut ilmu, datang ke kajian, apalagi kajiannya bisa kajian sunnah.
tentang ya bab-bab itu, tentang tauhid, ya. Kita buatkan misalkan apa ya, media di rumah, ada Roja TV, Insan TV. Ya, kita pelan-pelan. Ya. Dan jangan dakwah terburu-buru. Apalagi dakwah sambil ngomel-ngomel. Iya. Ya. Astagfirullahaladzim. Mohon doanya nih, Bu. Mohon doanya. Ini bukan naudzubillah ya. Saya tidak menyebutkan kebaikan karena bukan saya, teman-teman di pondok. Per hari ini, yang sudah ngaji ke pondok lebih dari 2.000 orang. Per hari ini. Setiap Senin kedua, keempat. Lebih dari 2.000. Dan lagi digoyang oleh kiai-kiai sekitar. Jadi matiin aja nih. Matiin aja. Ya, lagi digoyang oleh kiai-kiai sekitar.